mati, kawan-kawan. Baru dengar saya Tuhan bisa mati. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Debat Apologet Islam, channel baru yang selalu memberikan edukasi dan juga memberikan hiburan mengisi hari-hari kita setiap hari. Teman-teman, kali ini kita menyaksikan kuman-kuman si kudis edis bertebaran di TikTok. Dan Ustadz Yusuf PI berusaha mengedukasi kepada mereka semua, memberikan pencerahan, berusaha meluruskan fitnahan yang diberikan oleh edis kepada umat Islam. Bagaimana kisah keseruannya ini, teman-teman? Tolong yang belum subscribe, tolong di subscribe ya teman-teman. Ini channel agak lambat lagi, sangat lambat perkembangannya. Tolong dibantu subscribe teman-teman, bantu share. Kita saksikan teman-teman. Bisa. Apakah Tuhan bisa dikandung oleh perempuan? Kenapa? Apakah Tuhan bisa dikandung oleh seorang perempuan? Bisa. Bisa juga. Bisa, Pak. Bisa. Waduh. Apakah Tuhan pantas mati terkutuk? Dia menjalankan apa yang dia buat. Waduh. Pertanyaannya demi mudah tadi jawabnya enak kali. Bisa. Apakah pantas Tuhan mati terkutuk? Bisa juga. Ya Allah, kenapa saya ketemu orang ini malam ini ya? Akut ini ya Allah, akut. Kenapa tidak bisa? Makanya saya tanya, Bang, kenapa tidak bisa? Bang, kenapa tidak bisa? Kira-kira kalau kita manusia makan nasi, pantas nggak, Bang? Pantas. Kalau kita makan kotoran, pantas nggak? Tidak pantas karena kita tidak manusia. Pantas. Nah, kalau bagi manusia makan kotoran saja tidak pantas. Ada yang tidak pantas bagi manusia, apalagi bagi Tuhan. Kagak pantas Tuhan itu mati, kagak pantas Tuhan itu dikandung perempuan, kagak pantas Tuhan itu ditangkap oleh makhluknya, kagak pantas Tuhan itu digantung, kagak pantas Tuhan itu terkutuk. Gimana sih? Ini kan menurut analogi. Bukan menurut analogi. Kalau kita pakai akal sehat gitu. Dengar dulu. Kalau bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi manusia hal itu mustahil. Nggak ada mustahil. Betul? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baik, saya tanya, bisa nggak dia jadi iblis? Bisa. Kalau bisa. Tuhan bisa jadi iblis, bisa. Aduh. Kenapa tidak bisa? Terus satu lagi saya nanya. Tuhan Anda bisa nggak menjadi bukan Tuhan? Bisa juga. Nah, imani sajalah, terserah kaulah. Sakit pada saya teman-teman, bisa semuanya. Enggak usah sakit, kan dibilang di situ Tuhan maha segalanya, maha kuat, maha besar, maha kecil, maha gimana juga bisa. Waduh, maha kecil juga. Bisa. Gitu. Bisa. Ya Allah, kenapa hari ini kau pertemukan aku dengan orang yang kayak begini? Kalau dekat sama saya makan ini orang. Bang, dengar dulu, Bang. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, Bang. Mau jadi semut pun dia bisa, Bang. Waduh.
Iya. Dasar kau menghina Tuhan kayak gitu, Bang. Enggak lah, Kacau. Enggak menghina lah. Segala sesuatu dijadikan olehnya dan dia pun bisa segala sesuatu. Lah, Bang, kalau dia Tuhan jadi semut keinjak manusia kayak gimana ntar? Lemah kali Tuhan jadi semut. Macam mana pula kau ini mikirnya? Jikalau ia dikehendaki tidak apa-apa bagi Tuhan. Lah, nanti kalau keinjak manusia dia jadi semut mati, mana kuasanya? Aduh. Kuasanya tidak aduh. pernah hilang. Loh, dia jadi semut keinjak manusia mati, dia mana kuasanya? Yang namanya Tuhan itu kan Bang, bisa maha segala sesuatu. Secara universal. Ya bisa juga dia menjadi bukan Tuhan gitu ya. Bisa, apapun. Makanya aku bilang sama abang, Tuhan itu tanpa batas, tak terselami pengetahuan manusia dan kemampuan manusia. Ini parah ini. Parah ini. Kok parah? Bang, saya mau tanya kalau gitu, yang dikandung Maria itu Tuhan atau manusia, Bang? Tuhan. Tuhan, baik. Iya. Jadi Tuhan di dalam perut gitu? Bisa. Bisa juga Tuhan dalam perut. Bang. Lalu dulu, Tuhan Bang. disusui. Halo Bang, dengar dulu Bang. Lalu Tuhan disusui gitu. Bisa. Aduh, Kenapa tidak bisa? Hal itu emang ya. mudah bagi Tuhan, Bang. Aduh. Bodrek mana ya? Bodrek saya kayaknya habis ini saya, teman-teman. Teman-teman, ada yang mau debat gak dari Muslim sama beliau? Gantiin saya gitu. Sakit pala saya mikirnya. Kacau kali. Aduh, salah makan apa? Coba. Kacau. Anda pernah baca kitab Anda enggak, Pak? Kok kacau, Bang? Kacau kali memang. Hal itu mudah bagi Tuhan, Bang. Ya mudah tapi nggak pantas. Menurut Nggak pantas. kita tidak pantas. Tetapi Bang. menurut Tuhan, siapa yang tahu? Bang, nggak pantas bagi Tuhan dia mati, nggak pantas jadi manusia, nggak pantas dikandung. Kata ente aja nggak pantas kita makan kotoran, kan kayak gitu. Kan ada tertulis, Bang, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Nah, ya itu. Aduh. Nah, kacau kali bisa jadi kan akhirnya kan jadi semut bisa gitu. Bisa. Makanya kalau keinjak gimana dia? Di mana maha kuasanya? Kalau dia keinjak. Kalau keinjak, mana maha kuasanya? Saya bukan manusia, tetapi kalau Tuhan menjadi semut bisa. Aduh. Tuhan jadi semut. Tuhan jadi semut. Kan enggak salah, Bang. Ya, Anda mau menyampaikan apa? Terserah Anda. Sebelum saya gantikan, Anda mau sampaikan apa? Coba silakan. Dengar dulu, Bang. Jika abang pahami, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu maknanya luas, secara universal dia itu. Tetapi ini didikan Edis kayak gini nih, ya. Didikan Edis kayak gini, ya. Didikan Edis pasti, ya. Aduh, emang sakit kepala saya. Udah, itu aja yang mau Anda sampaikan. Nah, itu aja yang mau disampaikan. Apa lagi? Enggak ada lagi yang mau ditanya. Enggak ada lagi, saya enggak mau lagi nanya. Kenapa? Enggak mau lagi nanya saya. Enggak mau. Makanya
siapapun yang naik nanti kalau begini, abang malah Akut, mundur. masalahnya akut. Nggak mau nanya saya. Nggak mau nanya. Ya. Kok takut? Nah, aduh, makanya beriman itu pakai akal, Bang. Ya, pakai akal. Pakai akal aku, Bang. Justru karena Iya. pakai akal aku tahu keajaiban tahu. Tuhan dan ketidakmampuan manusia. Baik, kalau gitu saya mau tanya Gitu satu lagi loh, Bang. dah. Ya, saya mau tanya satu lagi, Bang. Yesus itu manusia betul? Silakan. Kenapa? Yesus itu manusia betul? Betul. Dia manusianya itu Tuhan. Kenapa? Manusianya itu Tuhan gitu. Bisa. Bisa. Berarti kotorannya Iya. juga Tuhan. Kalau kotorannya nggak tahu saya kalau masalah Nah! itu. Kacau, Bang. Yang penting cuma satu, Bang. Yang penting cuma satu Ya bagi iya, saya, Bang. kalau Yesus itu manusia, manusianya itu Tuhan, jasadnya itu Tuhan, kotorannya Tuhan juga. Begini, Bang. Ya Allah. Begini, Bang, dengar dulu, Bang. Ya Allah. Dengar dulu, Bang. Cuma satu saya intinya, Bang. Halo, dengar dulu, Bang. Halo, Bang, Iya, dengar dulu ya. silakan. Cuman satu saya intinya, segala makhluk hidup di dunia ini, di alam, di jagat raya ini mempunyai nama. Itu aja. Bahkan malaikat sekalipun mempunyai nama. Itu saja bagi saya. Makanya Tuhan punya nama. Supaya Udah? kita mengenalnya itu Itu aja. aja. Udah. Ya udah, sakit kepala saya, Bang. Ya, saya gantikan Kok dulu ya. sakit? Selamat malam ya. Sakit kepala saya sama Anda. Apa coba? Tuhan bisa jadi apa saja. Terserah kalian lah ya, teman-teman, mau dibikin PT tadi, terserah dah. Kacau kali. Ampun, saya baru kali ini saya nyerah gitu, imani saja dah. Pusing kayak gitu debat sama seperti itu ya. Apa coba? Kacau kali gitu. Aduh. Kacau, teman-teman. Serius kacau yang kayak gitu. Halo, selamat malam. Ya, saya akui tadi saya kalah debat itu sama dia ya. Saya akui saya kalah debat sama dia tadi. Ya, dah. Kata Imam Syafi'i kayak gimana? Aku akan menang berdebat dengan 1000 orang pintar, tapi aku akan kalah dengan 1 orang botol. Kan kayak gitu. Biar terserah kalian ya yang rekam tadi ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ngomong. Gak ngomong. Bang, tadi nggak ngomong, kenapa? Aduh. Malam. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Silakan open cam. Kristen Islam? Kristen lah. Ya, open cam dulu, Bang. Wah, Bang. Wah, dari Papua ya? Oh jelas. Oh iya, salam buat Papua ya. Salam Oke. juga buat di sana. Abang Kristen. Ya benar. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Nggak sabar bergabung, ini bahas topik apa ya? Mau banyak. Kita bahas lintas iman gitu, antara Kristen maupun Islam gitu, perbandingan agama, tanya jawab. Oh gitu. Iya, kalau saya pribadi sih kalau agama sama saja. Karena agama itu kan mengajarkan yang benar toh. Mengajarkan yang benar, tapi nggak semua agama Tuhannya sama. Sepakat? Oh sepakat. Iya, pasti. Nah, tadi ada Kristen yang menyampaikan sama saya sebelum Anda naik, katanya Tuhan bisa jadi apa saja. Anda sepakat nggak?
eh iya kalau dipikir-pikir ya Tuhan kan tanpa dimensi ya, segala Iya. sesuatu. Iya, katanya dilihat bisa jadi oleh apa kasat saja. mata Anda manusia. sepakat? Iya sepakat sebenarnya sih. Tapi kalau Sepakat. tanpa dalil juga kan kita nggak bisa ngarang. Iya, baik. Coba Anda ya berpikir yang disampaikannya tadi Tuhan bisa jadi semut. Apakah sepakat? Semut. Hmm. Oh dalam arti semut, batu, ikan apa gitu ya? Ya bisa nggak Tuhan jadi semut? Katanya bisa. Betulkah itu? Kalau Tuhan jadi yang semut. itu saya tidak tahu bang. Oh tidak Karena tahu. Ya. ada dalil, kan. Tidak tahu ya. Ya. Gak apa-apa kalau nggak tahu nggak akan saya tanya. Tapi menurut Anda bisa nggak Tuhan jadi semut gitu? Menurut saya, pendapat pribadi saya gitu atau gimana? Ya terserah aja mau dalil atau pendapat pribadi silakan. Sebenarnya pertanyaan gini kan sebenarnya nggak bagus sih. Iya sih, Masa memang Tuhan nggak menjadi apa? memang nggak bagus. Cuma kita kan buat mikir aja gitu bang. Yang kalau mikir-mikir begitu aku nggak setuju. Sebenarnya yang harus tanyakan yang berbobot lah, yang lebih ini kan. Masa Tuhan jadi semut, jadi Nah ikan, iya, berarti jadi Anda apa, nggak usah setuju lah. bang ya? Pinter. Pertanyaan kayak begitu nggak usah lah. Iya, masa Tuhan jadi semut nggak usah ditanyain gitu. Ya, Itu kan cuman pendapat manusia kan, cuma ya, nalar pikiran manusia kan. Tapi Gitu, tadi saya ada juga menyampaikan ke dia, Tuhan bisa jadi iblis, bisa katanya. Apakah betul itu? Tuhan jadi iblis. Iya. Ya semua ciptaannya kan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tapi kalau mau dia jadi, saya menjelma tidak tahu. jadi iblis bisa nggak? Kata dia bisa tadi. Kata siapa ya? Kata orang yang sebelum saya Sorry, naikkan Bang, ya, Anda saya baru tadi. gabung. Oh baru gabung ya. Tadi ada sebelum Anda seseorang mengatakan Tuhan bisa jadi iblis. Sepakat? Kalau untuk narasi-narasi untuk orang lain pun aku sepakatnya nggak bisa lah. Nah. Cuma pendapatnya dia. Iya. Gak sepakat berarti bang ya? Iya maksudnya kan itu pendapatnya dia. Dimana mungkin paksa saya untuk harus sepakati. Iya. Nggak Kok bisa beda-beda gitu bang di Kristen? Ya, karena memang di Alkitab nggak ada itu. Nggak ada. Harus ada Baik. dalilnya kan. Di dalam Alkitab misalnya Tuhan jadi semut, Tuhan jadi apa, udang atau apa gitu, kan nggak ada. Itu kan cuma pendapatnya. Iya. Gitu. Masa Ya. saya harus sepakati? Iya. Ini agak waras mbak. Ya teman-teman. Daripada yang Jelas. tadi bikin saya nyerah. Iya, tadi sampai saya nyerah bang. Dia bilang Tuhan bisa jadi semut loh. Sampai garuk-garuk kepala saya Tuhan jadi semut. Oh gitu. Iya. Nggak apa-apa lah. Macam Kita kan mana ya Tuhan pendapat. jadi Itu semut kan bang? pendapatnya. Masya Allah. Aduh, sakit kepala saya lihatnya Tuhan dia bilang bisa jadi semut. Ya kan, abang sudah tanya alasannya kenapa gitu bisa jadi gitu kan sudah tanya belum? Katanya namanya Tuhan, ya serba bisa gitu. Oh gitu. Ya nggak tahu. Karena mungkin itu pendapatnya kan. Jadi Bang, beda-beda saya ada nih. sempat- Setiap sempat sekte Kristen itu beda-beda berarti bang. Setiap sektenya gitu. Itu kan bukan ada dalam Bible itu. Makanya pendapat pasti beda-beda lah. Kan abang juga beda sama abang yang siapa kan, sama-sama muslim juga pasti pendapatnya beda kan. Oh gini, kalau kita masalah ilmu cabang itu wajar berbeda cara memahaminya. Ya. Tapi kalau akidah, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Itu sama semua umat Islam. Tapi coba kalau kita tanyakan ke Kristen, siapa Yesus? Ada yang bilang Tuhan, ada yang bilang hamba, ada yang bilang utusan,
ada yang bilang guru, ada yang bilang manusia biasa. Beda-beda gitu sektenya, Bang. Memang kalau itu kan sudah ada di Bible. Nggak ada juga di dalam Bible kan? Bisa panggil guru bisa kan? Itu kan sudah ada dalam Bible. Itu kan ya pas. Tapi tadi macam semut kan enggak lah. Itu kan. Terus Bang, saya mau Ya, tanya. kalau saya sepakat sih. Tanya apa, Bang? Kalau kami Kristen itu kan Yesus kan anggap kami Tuhan. Kristen. Dia terlahir kan ada mamanya tapi nggak ada bapaknya, kan bapaknya Allah kan. Kalau di dalam Muslim kan nggak ada itu kan. Cuma satu Nggak ada. Allah kan. Nggak ada anak Tuhan Allah itu Esa di Muslim. Ya Esa. Nah, kalau Muhammad itu dipanggil apa? Tuhan juga ya? Itu nabi, utusan. Nabi, utusan, bukan Tuhan. Oh gitu. Nah, itu utusannya dari mana gitu? Jadi utusan Allah, utusan dari Tuhan semesta alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, tuh tidak kami Itu utus dia engkau utusan ya Muhammad. turun langsung dari langit itu atau gimana ya? Oh, itu melalui pewahyuan. Sebagaimana Yesus terima firman gitu. Yesus kan terima firman toh. Gitu juga Nabi Muhammad terima firman sama. Kalau Muhammad ada ayah, ada bapaknya, ada mamanya enggak ya? Oh, ada. Ada namanya, siapa namanya ya bapaknya? Nama Bapaknya siapa? Abdullah, ibunya Abdullah. Aminah. Nah, Abdullah bapaknya siapa? Iya, Abdullah Bapaknya nama bapaknya. Aduh, bang, ngadet loh bang. Ya ngadet. Ya gimana? Nah, Abang nanya apa? Kan Muhammad bapaknya kan tadi bilang Abdullah. Bapaknya Terus? Abdullah namanya siapa? Bapaknya Abdul Abdullah. Muthalib. Iya. Itu bapaknya. Iya, kakeknya dari Nabi. Kakeknya itu bapaknya siapa? Kira-kira ada garis turunannya gitu. Oh, kakek dari itu ini, bapaknya ini, siapa? ini. Abdul Manaf, Abdi Manaf. Nah, gitu. Jelas gitu. Kalau yang namanya Nabi, namanya Rasul, itu jelas gitu silsilahnya. Coba kita cek di ini di tempat Anda, Pak ya. Coba, siapa bapaknya Paulus? Kalau kan Paulus itu kan kami nggak bahas kan tadi kan bicara Yesus. Silakan Iya, jelas. enggak kan itu kan pencatat dari kitab Anda toh. Ya di perjanjian baru kan. Di perjanjian baru. Siapa nama bapaknya? Maaf, saya kan bukan di ahli Alkitab pendeta kan. Jadi kita kan ya Injil kan kita belajar sesuai dengan yang ada di Bible. Di Bible kan tidak pernah menjelaskan tentang Paulus itu dari mana keturunannya nggak ada kecuali Yesus kan dari Abraham, Ishak, Yakub, Israel kan itu. Gini Pak, maukah kita beriman kepada tulisan yang kagak jelas gitu? Orangnya aja nulis backgroundnya, orangnya aja menulis orang tuanya kita nggak tahu kesehariannya kayak gimana, lalu kita jadikan tulisannya sebagai acuan iman gitu. Kayak gimana itu? Kan Bang bilang macam Muhammad itu kan Rasul. Nah kalau Nabi Muhammad gini,
Nabi Muhammad Paulus kan sama ketemu Rasul langsung. juga, Rasul Paulus Iya, namanya kan. Nabi Muhammad ketemu dengan sahabatnya. Sahabatnya menuliskan tentang Nabi Muhammad. Nah, itu kalau Nabi Muhammad, Pak. Ya, lah lalu gimana dengan Yesus? Yesus kagak pernah ketemu dengan Paulus. Paulus kagak pernah ketemu Yesus. Lalu tiba-tiba Paulus menulis tentang Yesus. Apakah perlu kita imani Iya. tulisan dari orang yang tidak jelas, rimbanya dari mana, lalu kita jadikan sebagai acuan iman, coba? Secara ini cuman ya kami yakini kan Paulus itu nama sebelumnya itu Saulus kan. Ya, Dia kan orang Saulus, jahat, tahu. orang merampok, membunuh orang kan dulu. Tapi setelah bertemu Yesus, dia menjadi pengikut Yesus, menjadi rasul. Rasul pengikut Yesus, akhirnya apa yang dia pernah lihat, dia pernah apa dia menuliskan dalam di kitab di atas kisah para rasul. Dia tidak termasuk dalam 12 murid kan, tapi dia Nah, setelah kenapa diimani tulisannya? karena dia menjadi rasul, dia bertobat dan mengikuti Yesus. Makanya kekristenan kan berkembang dari Paulus. Kan yang ngaku rasul itu dia harus jelas toh silsilahnya. Orang tuanya siapa, kakeknya siapa. Nah, orang tua Paulus siapa? Itu tidak masuk di dalam Alkitab. Tapi kalau Abang baca di Google atau apa, dia memang itu garis keturunannya di lewat Benyamin. Itu kan salah satu dari Iya. Israel kan. Saya tahu tentang itu, saya tahu. Contoh seperti saya atau Bang Wenda, ya, apa Wenda Ya. lahir di Papua dari suku Papua, kan kayak gitu. Ya. Nah, saya Yusuf lahir dari suku Banjar. Tapi nama orang tua Pak Wenda siapa? Nggak ketahuan. Kayak gimana? Pak Wenda berasal dari Apakah mana? kalau tanya kayak orang tua Paulus siapa? Kita kan cuma baca di Bible kan tidak menjelaskan itu. Kalau mau tanya sampai kayak gitu, lebih bagus yang ahli-ahlinya lah, macam semacam ya Edis TV ya, itu kan menguasai semua. Edis aja mencret saya tanya ini, Bapak. Mencret dia saya tanya ini sampai kabur. Mana orang tua Paulus? Mencret dia, mau macam mana? Ada buktinya, pernah tanya nggak ya? Saya mau dengar dia mencretnya mana. Oh, ada di PT saya ada. Nanti Anda cek aja debat saya sama Edis di PT saya dan di YouTube saya ya. Tuh full rekaman tuh di YouTube saya. Buka aja nanti bionya apa? saya. YouTube saya ini ya. Ini nih sebentar saya bukakan dulu ya YouTube ya. YouTube nih. Pakai di YouTube-nya Yusupei juga. Ya bisa diketik kayak gitu. Bentar ya. Bentar. USB bentar ya. Nah nih. Nah. Nih ya. Nih. Nanti Anda cari di sini ya. Pusat debat ya. Ya, ya. semua rekaman ada ya. Apalagi dengan Edis semua ada. Tuh ya, satu persatu ya. Ada saya rekamannya dengan Edis, dengan pendeta siapapun, banyak tuh ya. Anda bisa cari video saya. Pertanyaan katanya tanyakan itu Edis ayahnya Paulus itu kan. Iya. Ada situ semua ya. Ada semua pertanyaan saya sama Edis gitu. Iya, siapa orang tua Paulus ngek-ngok Edis? Meninggal dia mau jawab, nggak ada jawaban, meninggal dia. Kayak gimana? Tapi Pak,
kemarin kan saya baru nonton itu. Ada dari mana ya? Sebagai ahli juga ke apalah. Dia mengaku hai umat muslim, Muhammad itu Tuhan, Muhammad itu Rob. Itu gimana beda-beda ya, kan abang bilang Muhammad bukan Tuhan, tapi ada yang bilang Tuhan, itu gimana? Coba gini Beda-beda Bang, gitu ya Anda lihat dulu apakah saat itu dia dipaksa edis atau tidak gitu. Apakah itu kehendak edis dia mengucapkan atau tidak? Ya, lihat dulu konteksnya gitu. angkat tangan Nah, di situ. kalau Semoga dia Tuhan. mengatakan Nabi Muhammad adalah Tuhan, Rob. cari di mana dalilnya, tanya. Gitu. Oh, gitu. Tanyalah dalilnya. Begitu ya? Karena ditanya paksa, dia harus jawabnya gitu ya, mengira itu gimana? Nah, iya, artinya kan jawaban enggak yang prinsip ya? dipaksakan gitu. Karena keterpaksaan maunya edis. Nah, lalu di framing. Lihat dulu konteksnya. Nah, gitu, di framing. Saya pun pernah kayak gini, saya pun pernah ditanya orang gini, ya Bang ya. Ini edis juga yang nanya saya. Nabi Muhammad bukan Bani Quraisy. Kata saya bukan. Ayo, gimana? Nabi Muhammad bukan Bani Quraisy, kata edis. Kata saya bukan, tapi dia Bani Hashim. Kalau edis pintar, dia paham gitu jawaban saya gitu. Tapi dia nggak paham gitu. Teman-teman, saya jawab Nabi Muhammad bukan Bani Quraisy, tapi Bani Hashim. Ya. Ketawa umat Islam. Bayangkan kayak gitu. Iya, nggak paham edisnya, nggak paham. Gitu. Iya. Tapi itu Bang itu yang guru siapa namanya? Bang Zuma itu paling takut edis ya untuk debat itu. Enggak ada. Muslim nggak pernah ada yang takut sama edis itu, nggak ada. Nah, Muslim itu edis kan biasa putaran pertamanya. gini, Bang Wenda, edis itu kenapa ditakuti Muslim? Karena ditakutinya dari edis itu bagi Muslim adalah kebotolannya gitu. Itu paling ditakuti oleh umat Islam, kebotolan edis masalahnya. Bang Zuma aja takut. Ya iya, Bang Zuma. Bang Zuma, Anda paham nggak yang disebutkan Bang Zuma itu? Kata Bang Zuma, ya, ulama pun tidak akan ada yang dapat mampu melawan edis itu. Saya akui itu betul. Nggak akan ada yang mampu ulama melawan edis. Ya, silahkan direkam. Ya, nggak ada ulama yang mampu melawan edis. Ya, gara-garanya apa? Gara-garanya ya merujuk ke Imam Syafi'i. Aku, kata Imam Syafi'i, berdebat dengan 1000 orang pintar pasti akan menang. Tetapi kalau aku berdebat dengan 1 orang botol, maka aku akan kalah. Jadi ulama tidak akan pernah ada yang bisa melawan edis karena sangat botolnya gitu. Kalah ulama, kalah. Dan saya sepakat dengan kata Bang Juma itu. Di kualitas juga kita tahu kok. Semua orang kan ribuan orang nonton juga dia. Iya, kualitas edis umat gini, kualitas edis umat Islam pun tahu, Bang. Ya. Bang Juma, makanya Anda bedakan ya kosakata dari Bang Zuma itu bahasa sarkas atau bukan gitu, bahasa sarkas atau bukan. Nah, saya aja sepakat dengan Bang Zuma, tidak akan ada ulama yang dapat melawan edis. Karena apa? Karena kuadrat botolnya gitu. Nah, gitu. Dia nggak tahu apa-apa masalahnya, baca Quran nggak bisa. Lalu tiba-tiba
mempertanyakan tentang Islam. Apa coba? Nggak ada yang bisa itu. Nggak ada yang mampu. Nggak usah saya ulama nggak mampu juga, nggak mampu. Bang Edis itu kan semua hafal, sudah tahu semua Mana bahasa itu. hafal? Anda mau lihat nggak Edis ditertawakan umat Islam? Videonya banyak. Itu kan pasti, karena dia Kristen kan pasti ditertawakan, benar sih. Katanya 13 tahun. Kan katanya 13 tahun toh belajar Quran. Katanya 13 tahun belajar Quran gimana toh? Macam mana? Jadi saya senang kalau Bang Zuma dan Edis harus debat di ini supaya kami buktikan, lihat kan gitu. Bang Juma sama Edis udah pernah juga, Edisnya kabor. Jadi penilaian kami nggak ada ilmu. Lagi pula kalau masuk ke tempat dia hanya memperkaya dia gitu. Nah, Bang, ini apa? Tadi kan Abang bilang para ulama aja takut, nggak akan pernah menang kalau debat dengan Edis. Kan itu kan kata Bang Suma. Nah, iya betul. Apalagi yang awam, bukan ulama, itu lebih parah kan itu logikanya kan. Ini ulama aja nggak bisa, nggak akan pernah menang gitu dengan Edis. Iya, gitu. Karena botolnya Edis itu. Karena saking botolnya sampai Bang Juma mengucapkan seperti itu bahasa sarkasnya. Itu jangan salah. Semua orang pahami bukan karena botol, tapi dia karena lebih pintar itu. Itulah kalian gagal pahamnya ya sama apa yang dikatakan Bang Zuma. Udah tahu kata Bang Zuma nggak akan ada ulama yang bisa melawan Edis, nggak akan ada yang mampu. Oh iya betul juga kata saya ingat gitu dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i, saya berdebat dengan 1000 orang pintar saya akan menang kata Imam Syafi'i, tapi kalau saya berdebat dengan 1 orang botol maka dia akan kalah. Itu sekelas ulama loh ya. Nah, kenapa Bang Juma sampai ngomong kayak gitu? Nggak ada ulama yang akan bisa mendebat Edis ya, menang dari Edis karena dia kosong gitu. Itu maksud dari perkataan Bang Juma. Gini, kan kemarin kan ada Edis mau lepas kacamata, Bang Suma suruh lepas masker. Tapi Bang Suma nggak mau, tuh kenapa ya? Di mulutnya tuh ada apa gitu? Di mulutnya ada apa? Kenapa saya bukan rum gibah. Oh, sorry Bang. Apaan coba pengen tahu mulut Bang Juma? Rum saya bukan rum gibah gitu. Nah, maksudnya dia biasa makan nggak ya? Kan selalu pakai masker terus itu. Ya makan lah, aneh aja. Masa nggak makan dia? Bang Edis TV kasih tunjuk itu kan, dia kan mau minum. Sedotannya tuh hampir itu. Kan memangnya apa hubungan maskernya Bang Zuma dengan kekristenan apa? Enggak lah, maksudnya kan kenapa harus begitu kan, debat kayak abang gini kan bagus nih. Ya suka-suka dia lah, suka-suka Bang Zuma lah. Mau kayak gimana pun stylenya gitu. Saya Bang ya, meskipun ya lihat beliau pakai masker kayak gitu, saya udah pernah lihat beliau, saya nggak penasaran gitu ya. Nggak ada seperti tuduhan kalian itu. Kami kan penasaran, nggak pernah lihat itu. Kenapa penasaran coba? Maksud kita mau lihat gantinya gimana gitu kan? Ya elah penasaran, jangan pedang lawan pedang lah. Nanti kalau Bang Juma buka masker, Anda malah tertarik pula. Nah, nggak apa-apa. Naksir ntar. Harus tutup mulut gitu, tutup mata kan itu.
Kenapa coba? Kalau dia takut, kalau dia buka masker, Anda takutnya naksir gitu. Enggak, maksudnya apa yang disembunyikan gitu di mulutnya kah, atau di hidung? Nggak Apa ada itu? yang disembunyikan, nggak ada. Takutnya setan masuk di hidung. Lah. Masuk di hidung. Oh, bisa jadi setan debu masuk ke hidung, bisa jadi. Iya, iya itu. Kenapa Anda nggak pertanyakan coba Kristen tadi naik ke tempat saya pakai masker semua mereka. Ada apa itu? Corona kah? Rata-rata Nggak Kristen tahu. naik ke tempat saya pakai masker, Bang. Ya, gitu ya. Nggak tahu juga. Iya. Tanya aja ke mereka. Wah, tanya ke mereka. Nah, kalau gitu tanya aja ke Bang Juma. Ya, kenapa Bang Juma? Kan abang kan dekat, makanya kan saya tanya. Yang tadi naik yang pakai masker, kan aku nggak kenal itu. Itu Bang. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Apa lagi? Cuma itu. Sebenarnya kan nggak ada topik juga, jadi mau tanya apa ya? Terserah aja mau nanya apa, masih saya kasih kesempatan toh. Di atasnya edit TV apa? Setara dengan Yesus. Wah, ketawa beliau. Baik, kita buktikan ya. Edis TV setara dengan Yesus, oke? Ya, coba Bang. buktikan maksudnya gimana itu? Anda sepakat nggak kata Edis yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan? Sepakat? Yang namanya mengikuti dan mentaati artinya menuhankan. Iya kan, Tuhan kita Kristen, Yesus Tuhan itu kan karena Ya, kita enggak, ini kata Edis loh. Ini kata Edis kayak gini. Iya. Yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Ini kata-kata Edis. ya Ya, sepakat? sepakat ya. Baik. Abang ikuti live-nya Edis enggak? Ikuti. Oh, ikut live Edis. Ya, Baik. sama dengan abang gini kan, live begini ikut Iya, ya. setelah Anda ikuti live Edis, Abang percaya nggak, taat nggak dengan omongan Edis? Taat. Ya sudah, berarti Anda menuhankan Taat yang Edis. mana ya? Itu sesuai yang dikatakan Edis. Kalau Anda mengikuti dan taat, maka menuhankan. Abang saya tanya, Abang ikut Edis, ikut. Abang taat yang diucapkan Edis, taat. Berarti sesuai standar Edis, Anda telah menuhankan Edis. Kalau Edis udah dituhankan Kristen, artinya dia setara dengan Yesus, gitu loh. Oh, gitu. Iya, kan gitu ya. Maksudnya abang punya temanya gitu. Itu kan dari perkataan Edis juga. Maka saya kembalikan ke Kristen. Betul nggak paham Edis ini? Biar Kristen ngerti gitu. Kalau menuhankan itu kan mengikuti, taat. Iya, menaati. Betul nggak? Kita Menaati. kalau bang bilang kami taat atau ini sama Edis, kan enggak lah. Karena kami taat itu bukan sesuatu karangan atau yang Iya, terserah aja mau karangan atau enggak. Mau karangan atau enggak terserah aja. Yang penting disampaikan Edis, Anda taat kan? Iya kan, sampaikan dari Bibel. Iya, Bukan ya kata udah dia Anda punya menuhankan pribadinya. Edis kalau kayak gitu. Itu Dia kata kan Edis, sampaikan kalau dari mengikuti
Kalau mengikuti dan menaati artinya menuhankan, Anda mengikuti Edis lalu taat apa yang dikatakan Edis, berarti Anda menuhankan Edis gitu. Udah gitu. Nah, Kan sesuai dengan kosakata Edis langsung. Gagal paham. Gagal paham gini. Maksudnya begini. Edis itu keluarkan kata-kata yang dia bicarakan itu bukan dari mulutnya sendiri, dia akan sampaikan dari Bible, firman Tuhan. Itu kan bukan kata-katanya. Jadi kita kan ikuti kata-kata firman Tuhan, Bible. Kecuali dia punya buku sendiri, karangan sendiri, kami mengikuti, kami taat. Baik. Itu barulah kita menuhankan, begitu Bang. Abang harus paham itu. Bentar ya. Kecuali dia karangan, dia punya Bible atau kitab sucinya sendiri, kami mengikuti, takluk, taat, barulah kita bisa menuhankan Edis. Dia akan sampaikan dari Bible, bisa dari Alkitab atau dari Al-Quran. Masa kita menuhankan? Kan enggak lah. Baik, ini coba, ini kata Edis ya, Anda taatkan kata Edis. Nih, mari kita buka ya. Ya, buka ya. Apakah Yesus itu Tuhan? Halo? Iya, ketika saya menjawab jangan dipotong dong. Iya. Ini jawabannya, pertanyaan saya sederhana loh. Apakah Yesus itu Tuhan? Tinggal jawab aja kan. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh, berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Jadi Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan, bukan pencipta, ya bukan Rabbul Alamin. Gimana Bapak? Anda taat dengan Edis kan? Kata Edis di video itu, Yesus bukan Tuhan dan Bible pun tidak menjelaskannya. Ayo gimana? Itu benar-benar Masih Anda percaya? Edis. Kan biasanya kan kami lihat kan kacamata, itu kan tanpa kacamata itu. Oh iya, tanpa kacamata, ini asli. Udah Tahun lama berapa? kami kenal Edis. Udah pernah juga lihat Edis gitu. Ya betul. Nggak tahu. Ganteng juga ya kalau dia nggak pakai kacamata dia. Ya, masalahnya Anda taat enggak dengan apa yang dikatakan Edis? Yesus bukan Tuhan dan Bible pun tidak menjelaskannya. Gimana itu? Masa Bible tidak menjelaskan? Lo dia yang ngomong, gimana? Gini Bang, saya tahu rencana licik Edis ini. Tahun berapa? Ini baru 4 tahun videonya. Oh, betul. Baru 4 tahun. Dia mau geser Yesus agar dia sendiri yang dituhankan umat Kristen nantinya. Dia mau gantiin posisi Yesus masalahnya. Makanya dia bilang Yesus bukan Tuhan. Lalu bikin lagi framing mengikuti dan menaati adalah menuhankan. Akhirnya apa? Kristen mengikuti Edis TV dan menaati Edis TV. Artinya kan menuhankan Edis TV. Jadi dia mau geser Yesus gitu. Makanya dibilang Edis, Yesus itu bukan Tuhan. Di Bible pun tidak menjelaskan gitu. Mau dia geser Yesus gitu Bang ya. Begitu ya. Iya. Saya lebih ini kita kan kembali ke Bible aja lah. Kenapa? Gimana dengan Edis? Anda masih mau taat dengan Edis gitu? Patuh dan taat, Yesus bukan Tuhan. Di Bible tidak menjelaskan katanya. Kayak gimana? Kan Yohanes 13 murid. Oh, berarti Edis salah. Tuhan. Berarti Edis salah. Iya, itu mungkin dia waktu itu belum paham itu, dia masih. Oh, belum paham. Iya. Belum paham, cetek amat ini ya. Kalau menurut saya. Iya, salah ini ya.
Ya itu salah. Oh salah. Itu suaranya, Ya. itu suaranya diedit mungkin. Enggak ada editan, enggak ada kalau editan. edis- Ini ada edis aslinya, mungkin gitu. ada aslinya Pak Wenda. Yang ini ada aslinya. Iya. Oh. Bukan editan. Karena yang itu nggak pernah saya lihat juga di YouTube, bahkan di TikTok nggak pernah lihat. Bang baru kasih tunjuk tuh. Berarti edis salah gitu ya? Saya belum bisa bicara memutuskan itu karena apakah suaranya benar atau enggak itu. Karena bisa ini aja suara dieditkan edis asli. Suara edis asli ini gitu. saya setelkan sekali lagi, Anda dengarkan betul-betul ya. Apa kasih naik di ini aja nanti. Edis, coba silakan simak video ini baik-baik. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, menurut kamu apakah Yesus itu Tuhan? Halo? Iya, ketika saya menjawab jangan dipotong dong. Iya. Ini jawabannya, pertanyaan saya sederhana loh. Apakah Yesus itu Tuhan? Tinggal jawab aja. Iya. Kan? Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Jadi Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan, bukan pencipta, ya bukan Rabbul Alamin. Lantas menurut kamu bukan ya. Jadi yang dimaksud dengan Allah karena apa dong? Karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Gitu. Ya, bagaimana? Gimana? Jelas? Ya, Edis jelas. mengatakan Ya, Yesus jelas, bukan Tuhan jelas. dan Bible pun tidak pernah menjelaskannya. Ya. Apakah masih Kedengaran taat? suaranya begitu. Saya sudah jelaskan, kalau taat itu sesuatu kitabnya Edis boleh, dia kan sampaikan perantara dari Alkitab. Ya itu kan dia menyampaikan dari Bibelnya, katanya Yesus bukan Tuhan. sama dengan Abang. Tidak dijelaskan Umat Muslim- oleh Bibel. Gini, umat Muslim mendengarkan Abang, kan nggak menuhankan juga karena kata-kata Abang sampaikan, Abang Yusuf sampaikan itu kan bukan kata-katamu kan dari Al-Quran itu. Kan Tuhan kan ada Allah kan, jadi Anda kan perantara menyampaikan pesan-pesan dalam kitab Anda kan orang nggak bisa menuhankan taat ini tunduk kepada Abang Yusuf kan nggak. Bukan itu yang saya tanya, Jadi, Pak Wenda. bisa gitu Bang, Edis TV itu dia punya kitab sendiri, kami taat. Wah, Oke. salah Edis TV tiba-tiba. Punya kata abangnya, teman-teman, Edis TV ya punya kitab sendiri ya. Beda dengan kitab abangnya ya. Catat tuh ya, Edis itu sesat, catat ya, punya kitab sendiri kata abangnya. Nah, itu jadi Abang Yusuf kan paham itu. Jadi kita kalau menuhankan Edis itu kalau kami menyembah dia punya kitab sendiri, taat takluk kepada dia punya karangan sendiri, itu barulah kami menuhankan. Dia kan menyampaikan kitab yang sudah ada, Alkitab, Bibel. Kan Tuhan kami kan jelas. Iya, itu, betul Bapak. Jadi, Dia menyampaikan sama dengan Abang Bibel. juga, Edis dengan Abang kan sama. Kalian kan perantara menyampaikan pesan-pesan dalam Baik. kitab suci kan nggak bisa. Sebentar kami lagi, menuhankan teman-teman, kamu ada berdua gitu Bang. Ada yang negur saya istirahat udah, katanya mata saya ngantuk ini. Iya, sebentar lagi Oh, ya, boleh, teman-teman. Biar gantian gini. apa Bang. Gini, tadi yang disampaikan oleh Edis itu dari Bibel gitu. Bibel tidak gitu. menjelaskan, kata Edis. Kayak gimana? Gimana? Yang itu saya kan sudah bilang, saya juga masih ragukan keaslian itu. Kan nggak bisa Bang paksa saya.
Oh, Karena ya kan udah. sekarang kan suara orang banyak juga bisa edit dan ini gampang Ya. itu sekarang teknologi. Nanti kalau mau video aslinya DM saya ya. Ada aslinya itu. Oh, boleh. Iya, Pak. Boleh. Itu di yang aslinya itu di channelnya Bang Yonatan Nandar itu ya. Asli itu. Sering No edit debat dengan itu semua kan? video 4 tahun yang lalu. Oh gitu, ya. Oke No lah. edit itu Nanti- langsung live streaming live streamiat dulu itu. Jadi ada di Nandar ya, Jonathan. Sering dia Iya. kan itu debat juga dengan Edi situ ya. Oke, makasih ya, Bang. Baik Bang, nanti naik lagi ya Bang Wenda ya. Demikianlah teman-teman, telah kita lihat dan kita saksikan bagaimana Ustadz Yusuf ini mengedukasi para hamba-hamba Edis. Mereka ini adalah penggemar berat Edis, sehingga apa yang dibicarakan, apa yang didalilkan oleh Edis ini menjadi panutan, seolah-olah suatu kebenaran buat mereka. Pentingnya apologet Islam ini untuk menyangkal dan menyanggah pernyataan dari apologet Oten ini dalam mengeluarkan dalil-dalil yang tidak benar menuduh Islam. Baiklah teman-teman, tetap pantengin terus channel ini dan simak terus tayangan-tayangan kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.